Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang Pemirsa. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah 2026 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat. Sebanyak 4.487 peserta yang terdiri atas kepala daerah hingga pemimpin DPRD dijadwalkan hadir pemirsa dalam Rakornas kedua di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Rakornas ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam rapat ini, pemerintah pusat dan daerah akan melakukan evaluasi kinerja 2025 sekaligus menyusun rencana kerja untuk tahun 2026. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun turut dijadwalkan hadir untuk memberikan materi terkait isu-isu prioritas pemerintah. Kita harus paham benar peran kita, tugas kita sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini saudara-saudara adalah harapan semua rakyat kita. Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99% pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk bergabung dengan Rindi Salsabila yang saat ini sudah berada di Sentul International Convention Center. Rindi, bagaimana jalannya rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah saat ini? Ya, selamat siang Celia, Fahada dan juga pemirsa. Kalau Anda bertanya terkait bagaimana pelaksanaan rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2026 di Sentul International Convention Center, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memberikan arahan strategis yang kedua kalinya setelah tadi sempat memberikan arahan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan artinya ini sebanyak 4.487 peserta yang terdiri atas kepala daerah yakni gubernur, wali kota atau bupati dan juga jajaran dari DPRD ini tengah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Memang tadi sekitar pukul 10 untuk arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini dilaksanakan secara terbuka, namun untuk arahan kedua ini dilakukan secara tertutup. Dan kalau dapat kami sampaikan, Celia, Fahada dan juga pemirsa, untuk Rakornas yang digelar untuk yang kedua kalinya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atau Kabinet Merah Putih ini memang bertujuan untuk mensinergikan atau mengompakkan begitu ya terkait bagaimana nanti ke depannya untuk rencana-rencana kerja dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga nantinya ketika sepanjang 2026 ini tidak ada perbedaan dalam
kebijakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selain itu, dalam Rakornas ini juga akan diadakan evaluasi terkait bagaimana kinerja dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sepanjang 2025 kemarin, yang mana nantinya akan dilanjutkan pula dengan bagaimana penyusunan dari strategi kinerja pada 2026. Dan dapat kami sampaikan, Celia, Fahada, dan juga pemirsa, sejauh ini kami menerima informasi bahwa untuk agenda ini akan berlangsung hingga kira-kira pukul 10 malam atau 22.00 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti setelah arahan dari Presiden Prabowo Subianto akan ada sesi pembahasan program strategis bidang ekonomi, yang ini akan disampaikan oleh Menko Perekonomian, lalu juga Menteri Investasi dan juga Danantara. Lalu selain dari sesi pembahasan program strategis perekonomian, akan dilanjutkan dengan pembahasan program strategis pangan yang akan disampaikan oleh Menteri Pertanian, lalu juga dari Kepala Bappenas dan lalu Kepala Badan Gizi Nasional, dan juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan terakhir nanti juga akan ada sesi pembahasan terkait penegakan hukum yang akan disampaikan oleh Polri, lalu juga dari TNI, KPK, dan juga Jaksa Agung. Dan dapat kami sampaikan pada Celia dan juga pemirsa, memang untuk topik prioritas yang akan dibahas dalam Rakornas 2026 ini adalah terkait sinergi kebijakan perekonomian dan juga energi, yang mana memang dua topik tersebut sekarang menjadi prioritas bagi pemerintah, dan juga nanti akan dibahas terkait kedaulatan pangan berkelanjutan. Dan kalau bisa saya sampaikan atau saya review sedikit terkait apa saja yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pukul 10 tadi atau pada paparan pertama, memang Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa akan ada 18 proyek hilirisasi prioritas pada 2026, yang mana untuk 18 proyek ini diproyeksikan akan menghasilkan 276.000 lapangan kerja dengan nilai investasi 618 triliun. Selain itu, tadi juga Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kepada seluruh peserta yang berjumlah kurang lebih 4.000 orang bahwa sebanyak 22.000 dapur untuk makan bergizi gratis gitu ya, telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja untuk bagian produksi dan juga distribusi, yang mana ini nanti diproyeksikan bisa bertambah hingga 5 juta lapangan kerja. Dan selain itu yang penting juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah nantinya Indonesia akan berkomitmen untuk tetap menjalankan politik bebas aktif, dan Prabowo pun menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan fakta militer lain. Adapun untuk paparan kedua dari Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan berlangsung hingga pukul 14.00 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Namun karena memang ada beberapa kondisi, diperkirakan untuk waktunya ini akan berubah begitu agendanya. Dan kami pun akan terus memantau bagaimana perkembangan dari pelaksanaan Rakornas ini. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Rindi Salsabila dari Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.